Halo, bertemu lagi dengan saya Wira Dika Adi Wijaya, seorang manusia biasa. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Kalau ada teman-teman yang saat ini lagi sakit, mudah-mudahan segera diberi kesehatan dan bisa segera beraktivitas kembali. Beberapa hari yang lalu saya baca sebuah headline berita yang cukup menarik perhatian saya gitu. Jadi berita ini adalah tentang, ya betul, tentang laptop merah putih. Ya, laptop merah putih. Saya kebayang gitu langsung, oh, laptop warnanya merah sama putih. Enggak lah, intermezzo. Pas saya baca beberapa artikel dan beberapa video tentang laptop merah putih ini, pikiran saya langsung kemana-mana nih. Waktu saya ngerasa bangga, optimis, pesimis, apalagi curiga. Astagfirullahaladzim. Duh, jadi suzon kan, nggak boleh sih suzon, cuman ya gimana lagi, waktu saya mikirnya kayak gitu kan ya. Saya bangga karena ya, wow, negara saya, Republik Indonesia tercinta ini, akhirnya industri perlaptopannya ini udah bisa lebih maju nih. Itu yang bikin saya bangga. Kalau optimisnya karena ya dengan munculnya berita-berita ini, itu artinya pemerintah itu sudah memberikan dukungan yang lebih serius lagi kepada industri teknologi di tanah air. Dan mudah-mudahan ini juga disambut baik oleh baik itu pihak industri maupun masyarakat kita. Saya ngerasa pesimis gara-gara ya sejarah. Karena sejarah kan berulang ya. Jadi banyak orang bilang sejarah itu berulang. Dan sejarahnya di Indonesia ini, barang-barang yang sebelumnya pernah digadang-gadang sebagai produk karya anak bangsa ini, pada akhirnya beritanya entah menghilang kemana. Contohnya SMK. Terus selanjutnya mobil listrik. Waktu beberapa tahun yang lalu ada berita tentang mobil listrik karya anak bangsa. Indonesia bisa produksi mobil listrik sendiri. Tapi pada akhirnya sampai dengan sekarang yang masuk itu malah Hyundai, seingat saya. Tahun 2020 bulan November kalau nggak salah, Hyundai itu masuk dengan Hyundai Ioniq. Terakhirnya curiga, jangan-jangan ini cuman manuver politik nih. Jangan-jangan pada akhirnya nanti yang diuntungkan cuma segelintir orang-orang oligarki itu. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Tapi saya percaya kok pemerintah pasti akan mengawal proyek ini dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan bersama. Bismillah komisaris. Jadi supaya saya nggak berekspektasi dan berandai-andai yang kejauhan, makanya saya coba cek dari beberapa sumber, saya cross check dan akhirnya saya menemukan beberapa hal. Saya menyimpulkan beberapa hal dan di video ini saya akan share tentang informasi apa aja yang saya dapat. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Latar belakang dari kenapa pemerintah menggalakkan proyek laptop merah putih ini adalah karena permintaan produk dari pasar laptop di Indonesia itu cukup tinggi. Bahkan bisa dibilang tinggi, mencapai 3 juta unit per tahunnya. Itu tinggi. Dan dari 3 juta unit per tahun tadi, itu angka pangsa pasar atau market share dari produk dalam negerinya itu sebesar 5%. Yes, cuma 5%. Artinya apa? 95% sisanya itu adalah produk impor. Kalau udah ngomong itu, ntar kita ngomongnya sama neraca perdagangan, devisa, dan sebagainya. Cuma kita nggak bahas ke arah sana. Dari situlah pemerintah mau mendorong produk dalam negeri supaya bisa bersaing, supaya bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Maka dari itu, pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan penggunaan laptop buatan lokal dalam pengadaan atau belanja barang dan jasa pemerintah. Jadi kedepannya mungkin kita akan ngelihat laptop buatan lokal di meja-meja kalau teman-teman datang ngurus apa nih, ngurus ke Disduk Capil atau ngurus ke perizinan. Ntar mungkin yang mentereng di sana adalah produk-produk buatan Indonesia, mungkin ntar Zyrex, Axio, SPC gitu. Kalau sekarang kan saya lihat masih sering melihatnya adalah Dell. Kalau monitor kebanyakan LG. Ya, mudah-mudahan kedepannya memang benar lah kita akan banyak melihat produk dalam negeri itu makin laku di pasar dalam negeri. Syukur-syukur bisa keluar negeri, tapi harusnya diimbangi dengan memang kualitas yang nggak kalah sama produk dari luar. Selanjutnya, langkah pemerintah apa aja yang udah dilakuin ya?
Langkah pemerintah untuk mewujudkan CCM itu cita-cita mulia laptop merah putih tadi, itu udah ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 17 triliun rupiah lewat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Wah, panjang banget ya, disingkatnya udah masih panjang. Untuk program laptop merah putih ini 11 triliun itu gede banget loh, banyak itu. Untuk dibeliin rumah, katakanlah satunya harga 1M, itu dapat 17.000 rumah pak. Bayangin nih, 17.000 rumah, kalau sehari nempatin satu rumah berapa tahun itu baru semuanya ketempatan. Selain itu, pemerintah juga membentuk konsorsium yang terdiri dari ITB, ITS, dan UGM, 3 kampus besar di Indonesia, untuk mengembangkan laptop merah putih ini. Jadi konsorsiumnya ini udah dibentuk, mudah-mudahan kita bisa segera melihat seperti apa laptop merah putih ini yang digadang-gadang akan jadi produk nasional, produk karya anak bangsa. Sertifikasi TKDN gratis untuk produk TIK yang sudah di atas 25% tingkat komponen dalam negerinya. Jadi TKDN tadi singkatan dari tingkat komponen dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan industri laptop di tanah air. Sampai video ini dibuat, setidaknya sudah ada 6 perusahaan yang sudah mengantongi sertifikat TKDN. Di antaranya adalah PT Zirexindo Mandiri Buana, produknya Zirek; PT Teradata Indonesia, produknya itu Axio; PT Supertone, itu adalah produsennya SPC; Evercost Teknologi Indonesia, produknya itu Evercost. Lalu ada PT Bangga Teknologi Indonesia, ini produknya adalah Advan. Dan yang terakhir, Acer Manufacturing Indonesia, ya itu adalah produsennya Acer. Jadi emang Acer itu beberapa produknya emang sudah diproduksi dalam negeri, dan dia juga sudah mengantongi sertifikat TKDN untuk beberapa produknya, ada 4 kalau nggak salah. Membangun engineering center untuk industri laptop Indonesia. Jadi engineering center ini nantinya adalah tempat pengembangan segala hal berkaitan dengan laptop, termasuk diantaranya ada intellectual property, kalau di Indonesia lebih dikenal dengan Haki. Ada industrial design-nya juga, entah itu electrical engineering, mechanical engineering. Itu nanti jadi semacam apa ya, Silicon Valley lah ya, Silicon Valley versi Indonesia, cuman yang kejauhan lah. Intinya di situ adalah pusat pengembangan laptop di Indonesia. TKDN 40%. Di berita-berita teman-teman akan banyak lihat bahwa ini untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri di atas 40%. Cuman sebelum membahas lebih jauh, menurut saya teman-teman perlu tahu dulu apa itu TKDN. Jadi TKDN ini adalah singkatan dari tingkat komponen dalam negeri yang aturannya ada di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011, yang isinya ada 142 halaman. Di dalamnya ada 18 pasal. Itu udah saya baca semua tuh, pasal 1 sampai 18. Pembukaan juga udah saya baca. Gila ya, niat ya saya baca, pelajari peraturan menteri untuk bikin konten video ini. Jadi bolehlah ya, like dan subscribe-nya. Jangan malu-malu loh, gratis kok. TKDN ini adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun, dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Oh ya, sebelum lebih jauh saya mau meluruskan sesuatu ya. Jadi terkait TKDN 40% ini teman-teman jangan berekspektasi kejauhan, karena untuk capai 100% atau katakanlah di atas 80% itu emang susah. Jadi di sini sebenarnya bukan produksi tapi perakitan. Jadi ini adalah industri perakitan laptop, karena kita tetap tidak memungkiri bahwa sampai dengan sekarang untuk komponen-komponen laptop itu
kita belum bisa produksi sendiri. Contoh chip, kebanyakan kita masih pakai chipset dari Intel atau AMD, baik itu yang Core i3, Core i5, 7, 9 atau Ryzen 3, Ryzen 5. Itu kita masih belum bisa produksi sendiri, terutama untuk chipset dan hal-hal semikonduktor lainnya. Jadi harapannya dengan program laptop merah putih ini itu juga akan mendorong industri semikonduktor di tanah air kita gitu. Jadi siapa tahu 2-3 tahun ke depan bakal ada chipset Nusantara gitu, nanti serinya seri Arjuna, seri Bima. Nah itu intermezzo lah. Cuman poinnya adalah ini 40% ini adalah TKDN untuk industri perakitan laptop. Jadi kita tetap tidak akan menemukan nanti Indonesia produksi chipset sendiri dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Saya rasa itu masih agak jauh. Cuman at least pekerjaannya akan lebih banyak komponen dari dalam negerinya, seperti itu. Mungkin nanti casingnya bisa produksi sendiri, karena untuk industri plastik Indonesia juga sudah cukup bisa diandalkan ya, seperti itu. Selanjutnya untuk 40% ini juga sebenarnya tidak pure TKDN. Jadi 40% ini adalah gabungan antara TKDN dan BMP. TKDN tadi sudah saya sebutkan bahwa itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Itu adalah sertifikat yang untuk mengatur produknya. Jadi satu produk itu tingkat komponen dalam negerinya berapa persen, itulah TKDN. Sedangkan BMP ini adalah bobot manfaat perusahaan. Jadi sertifikatnya itu satu perusahaan dapat satu, dan satu sertifikat perusahaan ini bisa dipakai di beberapa produk. Kemarin saya sempat ngecek dari 6 produsen ini, 6 produsen laptop yang saya sebutkan tadi, tidak ada satupun produsen laptop dalam negeri yang TKD-nya sudah capai 40%, mentok di 37%. Tapi kalau ditambah dengan BMP atau bobot manfaat perusahaan tadi, mencapailah 3%, karena contoh produknya Zirek yang udah bersertifikasi TKDN itu paling rendah TKDN-nya di 35,sekian%. Sedangkan Zirek ini dia punya BMP atau bobot manfaat perusahaannya 7,5%. Jadi kalau di total udah lebih dong, bisa 42% sendiri. Jangan berekspektasi bahwa itu pure produknya dari dalam negeri komponennya 40% itu, karena memang ada bobot dari BMP tadi. Cara ngitung TKDN gimana? Secara singkat adalah untuk produksi barang dan jasa itu berapa persen biaya yang kita keluarkan untuk belanja dari supplier dalam negeri, baik itu barang maupun jasa maupun tenaga kerja. Khusus untuk tenaga kerja itu berdasarkan kewarganegaraan, tapi ya kalau teman-teman mau tahu detail silahkan baca sendiri Peraturan Menteri Perindustrian nomor 16 tahun 2011. Sedangkan untuk BMP itu ada 4 variabel dalam penilaiannya. Yang pertama adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil, termasuk koperasi kecil melalui kemitraan. Lalu ada kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja serta sertifikat manajemen lingkungan, pemberdayaan lingkungan atau community development. Yang terakhir adalah ketersediaan fasilitas pelayanan purna jual. Untuk poin kedua tadi yang tentang kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja serta sertifikat manajemen lingkungan, itu yang dimaksud adalah OHAS seri 18000 atau ISO seri 14000. Jadi OHAS itu tentang keselamatan kerja, ISO 14000 itu adalah tentang manajemen lingkungan. Spesifikasi. 2 hari yang lalu muncul berita tentang spesifikasi laptop pelajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Cuman jangan salah, jadi di situ kan memang ada berita tentang spesifikasi yang rendah, harga 10 juta. Ini akan berbeda. Ini berbeda kenapa? Berbeda dengan laptop merah putih. Laptop merah putih ini spesifikasinya seperti apa baru akan disusun, baru akan dikembangkan oleh konsorsium dari ITB, UGM, dan ITS tadi. Jadi ini adalah barang yang berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Yang laptopnya Kemendikbud itu sendiri, yang laptop merah putih itu sendiri. Cuman ada hal yang menarik nih yang saya perhatikan dari laptop Kemendikbud ini. Salah satunya adalah OS-nya. OS-nya pakai Chrome OS. Apa yang menarik dari sini itu bukan OS yang mainstream. OS yang mainstream kan Macintosh. Yang lebih umum lagi adalah Windows. Kenapa nggak pakai itu? Mungkin memang bisa lebih murah dengan Chrome OS. Karena Chrome OS itu saya cari info juga sampai sekarang kita mau download atau mau beli OS-nya doang tuh nggak bisa, harus bundling sama laptop yang memang sudah punya license untuk diinstal Chrome OS. Yang pasti itu adalah laptop dengan seri Chromebook. Menariknya nih, dari 6 perusahaan yang saya sebutkan tadi, 6 perusahaan yang sudah mengantongi sertifikat TKDN, itu semuanya minimal punya satu produk dengan laptop yang menggunakan
Chrome OS. Ada Zyrex Chromebook 360 punya Zyrex, Axio punya Axio Chromebook, ada SPC Chromebook X1 Mini, Evercost punya Evercost Chromebook CB1, ada Advan Chromebook 116. Terus yang paling banyak ada Acer punya 4 produk Chromebook, dan semua produknya yang punya sertifikat TKD ini adalah Chromebook. Jadi kenapa nih? Apakah pemerintah main mata sama Google nih? Atau Google sedang mulai masuk ke Indonesia? Karena memang Indonesia adalah bangsa internet yang sangat besar, tapi penetrasi Chromebook atau Chrome OS di Indonesia masih sangat rendah. Bisa jadi. Tapi ya sudahlah, di video ini kita nggak bakal bahas terlalu banyak tentang Chromebook atau Chrome OS. Cuman ya just to know aja lah, bahwa ada hal yang seperti itu. Ya something fishy sih. Cuman ya sudahlah ya. Project laptop merah putih ini menjadi secercah harapan bagi masa depan industri perakitan laptop Indonesia. Karena harapannya dengan adanya project ini 17 triliun Pak, itu angka yang sangat besar sampai dengan tahun 2024. Keuntungannya akan menjadi tambahan modal bagi perusahaan laptop di Indonesia untuk melakukan marketing dan riset, sehingga kedepannya baik secara kualitas produk maupun strategi marketingnya akan semakin baik. Akhirnya apa? Kedepannya Indonesia punya brand laptop yang memang nggak cuma ngandelin pemerintah gitu, yang memang akan secara umum digunakan oleh khalayak banyak, khalayak umum di Indonesia, karena memang kualitasnya bagus, termasuk after salesnya, termasuk marketingnya seperti apa, seperti itu. Kenapa saya banyak ngomong soal marketing, beberapa kali sebutkan hal marketing, karena sebenarnya sebelum ini pun, jauh sebelum sekarang, Indonesia tuh sudah punya beberapa brand laptop lokal. Di antaranya adalah Xenom yang rilis tahun 2013, Forza rilis tahun 2006, pabriknya di Surabaya, ada Bion, ada Elevo, dan yang masih sering kita dengar sampai sekarang adalah Zyrex sama Axio. Dan brand-brand yang tadi itu kemana? Mereka ya kalahnya, satu, production cost akan kalah lah dengan beberapa produk luar negeri. Kedua, marketingnya juga kurang. Mereka belum bisa endorse, mereka belum berani masuk ke segmen yang high end, belum berani masuk ke segmen gaming, segmen laptop untuk desain grafis, heavy duty itu belum berani gitu. Oke, untuk penutupnya adalah sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi yang mau saya sampaikan adalah teman-teman ketika baca informasi di internet, jangan cuma baca satu artikel lah, baca artikel terkaitnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif, dan khususnya untuk laptop merah putih ini mudah-mudahan jadi angin segar bagi industri laptop Indonesia. Mudah-mudahan menambah ramai pasar laptop di Indonesia, dan Indonesia bisa semakin bersaing di kancah global untuk industri laptop ke depannya. Sekian dari saya, silahkan like kalau teman-teman suka video ini. Kalau nggak suka, ya udah sih like aja sih ya. Komen lah seenggaknya, nggak sukanya di mana. Dan terakhir, subscribe ya. Bye.